Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar saudara-saudara? Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Setelah 2 pekan saudara melaksanakan pekan ujian tengah semester, maka pada saat ini kita memasuki mata kuliah Pancasila di pertemuan ke-9. Saya harap saudara dalam keadaan sehat, semoga kesehatan selalu tercurahkan pada kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundslag, suatu fundamen gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan sebagai kokoh tegaknya negara-negara, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan-wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Begitu penting kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila sudah semestinya menjadi acuan dalam kehidupan. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila perlu dijadikan agar tetap kokoh dan kuat dalam mengantisipasi perkembangan bahasan Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, cita hukum atau cita negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti bahwa setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Menurut penuturan Nuwardhani, dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap negara-negara bangsa selalu menetapkan dasar negara bagi negara bangsanya. Demikian pula bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya dalam sidang BPUPKI. Sebenarnya bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945 telah bersepakat menetapkan Pancasila sebagai Wilton Sounds atau dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum bersama dalam sebuah negara. Dasar negara ada yang tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakat yang ada di dalam suatu. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar bagi bangsa Indonesia
dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia bertingkat dan berjenjang, seperti termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten. Pada gambar tersebut juga dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma tertinggi yang mendasari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasinya apa? Dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ini menurut Nuwardani 2016. Baiklah saudara, mari kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu antara hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau yang kita sebut sebagai UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus kita kenang dengan hari lahirnya Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Kailan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut, setiap alinea spesifikasinya jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki klausul organis dan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Adapun bagian yang keempat, ini bagian terpenting atau alinea keempat, memuat dasar-dasar fundamental negara Indonesia, tujuan negara, ketentuan undang-undang dasar negara, bentuk negara, dan dalam filsafat negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausul organis dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Adapun makna-makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pertama, menunjukkan keteguhan dan kekuatan penderitaan bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah, dan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, namun akan tetapi berdiri di barisan yang paling depan untuk menantang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Yang kedua, mengandung suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Adapun makna dari alinea kedua antara lain, yang pertama, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita sebagai pejuang bangsa Indonesia selama ini. Yang kedua, dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh pengantar kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, menunjukkan bahwa ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan Indonesia ini telah sampai pada tingkat yang menentukan.
Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai ini harus dimanfaatkan untuk kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, akan tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang selanjutnya. Apa hakikat arti dari alinea yang ketiga? Alinea ketiga ini memberikan arti antara lain menunjukkan adanya motivasi spiritual, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan ini diberkati oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan kehidupan materi dan spiritual. Yang kedua, alinea ini menunjukkan pula ketakwaan kita sebagai bangsa Indonesia. Berkat ridhonya, bangsa Indonesia berhasil berjuang mencapai kemerdekaan. Sedangkan arti yang terakhir, yaitu arti dari alinea keempat, ialah menegaskan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, negara Indonesia mempunyai dasar falsafah. Apa itu? Pancasila. Yang di alinea keempat, kelima silanya disebutkan secara berurutan mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dari pernyataan tersebut, maka jelas Pancasila di sini pada hakikatnya memiliki substansi dan esensi dari stat fundamental norm. Apa itu stat fundamental norm? Stat fundamental norm adalah dasar. Konsekuensinya, fungsi Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam First Norm atau Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sedangkan aturan yang ada dalam First Norm atau Undang-Undang Dasar merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan dalam ketetapan MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan bagi pembentukan Gesnorm atau undang-undang. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersifat timbal balik. Profesor Dr. Kaleilan menyebutkan bahwa hubungan itu bersifat formal dan material. Hubungan secara formal Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di alinea ke-4. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya. Yang kedua, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukaddimah dari undang-undang itu sendiri dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Sedangkan hubungan material antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah ditinjau dari proses perumusan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara kronologis, materi yang dibahas BPUPK yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah sidang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Demikianlah saudara materi pendidikan Pancasila online pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada kuliah online ini saya rasa sangatlah kurang. Oleh karena itu, saudara harus memperbanyak materi yang lebih dalam lagi pada buku, modul, ataupun bahan-bahan mata kuliah pendidikan Pancasila yang relevan yang bisa saudara jadikan sebagai referensi. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Tetap di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kita patuhi apa kata pemerintah supaya pandemi virus corona ini bisa terselesaikan dari bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.